tiba-tiba ya 2 orang menelpon, berarti saya punya program itu Mas, langsung langsung ya langsung. Kemudian ada lagi saya keluar setiap ya 2 kali saya keluar, jalan ke kecamatan, ibu kota kecamatan, tiba-tiba hujan deras, Ya. hujan deras, pas di tengah jalan, sempat berhenti di tengah jalan. Kemudian diingat lagi, minta lagi. Ya, langsung berhenti seketika. Ya, terus. Berefek kemudian kepada pekerjaan, kepada kesehatan, kepada banyak hal. Artinya sudah di jalur kembali ini. Tinggal perkuat dan pertahankan gitu Mbak Mami. Ya, kenalkan itu Mas Iwan sama Mbak Mami. Oh ya, salam rahayu Mas Iwan. Salam rahayu. Salam rahayu. Ya, kita bertiga ini video Zoom untuk mendengarkan dan untuk menyaksikan kesaksian atau testimoni dari Mbak Mami dan Mas Iwan. Barangkali nanti kita sambil sedikit diskusi. Mas Iwan, sudah berapa lama meditasi Lost Doll dengan saya, Mas? Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran ya? Iya, itu 6. Iya. Nanti suaranya agak dekat di handphone Mas Iwan. Ya, Betoro Penganam itu Mas. Betoro 6 ya? Iya. Iya. Dan waktu Zoom dulu putus-putus ya Mas Iwan ya? Iya, itu yang putus-putus. Putus-putus karena lokasinya Mas Iwan ini di Donggala. Iya, jauh Mas. Donggala mana Donggala ini ya? Donggala yang gempa lalu. Provinsi mana Donggala Mas Iwan? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Iya. Terus waktu itu Mas Iwan juga sempat telepon sama saya. Iya Mas. Teleponnya pun putus-putus. Iya. Nah, saya waktu itu pas Mas Iwan telepon lagi daftar ulang anak saya sekolah. Jadi di sekolah SMP anak saya, terus putus-putus, terus sempat berpikir juga saya ini jauh sekali di Donggala, Sulawesi Tengah, di sawah lagi waktu itu. Iya Mas, betul. Iya. Saya sangat ingat waktu itu. Gimana perkembangannya setelah sebelum Lebaran sampai sekarang mau Lebaran Haji? Berapa bulan kira-kira? 3-4 bulan ya? Iya. Lebih mungkin ya. Iya. Gimana Mas Iwan? Ada perkembangan bagaimana meditasinya? Ya begitu selesai Lebaran, ya kebetulan terus terang Mas, ya finansial yang sebelum Lebaran itu semakin terpuruk, ya dililit utang. Terpuruk. Kemudian kita kan habis gempa, jadi semua fasilitas hilang semua. Jadi waktu itu habis gempa ya Mas ya? Iya, tsunami lalu itu. Iya. Kemudian menyambung kita di pinjam di bank macet karena terputus. Ya, jadi sementara tinggalnya di rumah orang tua karena rumah terkena abrasi. Jadi begitu
selama beberapa tahun selesai Lebaran ya ekonomi semakin susah. Jadi kerja di sawah. Ya. Oh, maaf Mas Iwan, itu Lebaran tahun lalu ya kita ya? Iya, Lebaran tahun lalu. Iya, Lebaran tahun lalu. Ikut Zoom sama Mas. Iya. Zoom Betoro 06 ya? Ya, 0506. Saya ikut lagi di 06. Sebenarnya 05 lantaran jaringan di sini kurang bagus. Saya ikut di 06. Oh iya. Oh, berarti Lebaran kemarin Mas ya? Iya, Lebaran. Oh iya. Iya. Terus pesawat. Lebaran. Iya. Kemudian maaf, HP-nya lobet. Oh. Sambil ngecas ini. Iya. Iya. Kemudian video Mas Bonang, ya nonton video hampir semua video Mas Bonang saya ikuti. Iya. Zoom ya setiap malam meditasi. Akhirnya begitu selesai Lebaran jadi pikiran semakin artinya setelah selesai ikut Zoom Mas Bonang ya artinya sudah tenang, sudah artinya tidak pikir lagi utang ini, tidak, artinya semua sudah diserahkan sama Allah. Iya. Jadi tiba-tiba sebelum itu saya bermeditasi, artinya minta dengan Gusti ya Allah berikan cahaya energi cahaya untuk membangkitkan keterpurukan satunya finansial untuk kebangkitan Nusantara. Begitu satunya sabda. Setiap malam saya bikin satu minggu kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal menelpon, nawarkan pinjaman. Tiba-tiba satu minggu kemudian buat Lebaran ada orang yang tidak dikenal nawarkan pinjaman. Kemudian ada juga keluarga, satunya keluarga menawarkan pinjaman. Artinya ya saya mau juga, artinya kita pikir juga dia punya, artinya keluarga membantu. Ya, artinya saya ambil pinjaman itu untuk nambah-nambah modal. Saya kan jualan Mas. Jualan kios-kios. Iya. Tiba-tiba dapat modal sekian begitu ya, syukur. Dengan hasil meditasi setiap malam. Karena itu tidak terpikirkan itu Mas, tidak ada masuk di tiba-tiba ya 2 orang menelpon. Berarti saya punya program Mas langsung kemudian ada lagi saya keluar setiap 2 kali saya keluar jalan ke kecamatan, ibu kota kecamatan, tiba-tiba hujan deras. Hujan deras pas di tengah jalan, sempat berhenti di tengah jalan, kemudian diingat lagi, diminta lagi, langsung berhenti seketika, ya terus. Jadi saya punya sabda Mas, ya minta dengan Allah, ya Allah, saya sampaikan dulu saya punya tujuan, baru ya artinya dikasih sampai dulu saya punya tujuan di rumah, baru hujan. Ya. Tiba-tiba langsung berhenti seketika hujan, baru saya langsung teruskan jalan. Dari rumah ke 2 kali saya begitu.
Oh, 2 kali nyabda hujan. Iya, 2 kali saya. Iya. Iya. Dari rumah ke kecamatan berapa Ya, jarak, Mas? cuman itu jarak ya 1 kilo. Oh, enggak terlalu jauh ya? Iya, tidak terlalu jauh. 1 kilo langsung berhenti seketika. Di sini sebelah ini hujan, tempat saya berhenti itu di sebelah sana panas matahari. Iya. Ya, seperti itulah Mas. Saya juga heran kenapa, artinya saya juga artinya heran juga kenapa di sini derasnya hujan itu, besarnya biji hujan jatuh dari langit. Iya. Kemudian begitu lewat ke sana panasnya matahari. Ya. Saya sampai sekarang juga heran Mas Iwan. Kok Tuhan itu begitu istimewanya ya gitu. Iya Mas. Semakin heran juga semakin istimewa. Jadi ya syukurlah kita punya Tuhan itu, sangat bersyukur punya Tuhan. Iya. Terus berapa lama Mas Iwan nyabda untuk dapat kebangkitan finansial itu, sehingga 1 minggu setelah Lebaran Ya, kok orang enggak dikenal tahu-tahu telepon dan minjamin dana itu? Begitu selesai kita, kalau tidak salah itu 1 minggu Lebaran, 1 minggu lagi Lebaran itu. Kemudian 1 minggu lewat Lebaran, iya sekitar 2 mingguan saya. Sekitar 2 minggu ya? Iya, setiap malam. Terus pengakuan orang yang tak dikenal ke Mas Iwan, kenapa tiba-tiba telepon dan menawarkan pinjaman itu gimana ceritanya? Saya juga heran juga Mas. Ya, tinggal artinya saya cuma ditampar, dia kasih begini ya lewat WA, cuma ditampar saya. Begitu 1 harinya saya dikunjungi, dia lihat usaha ada sedikit, ya langsung bilang kedua harinya langsung dia cairkan. Gitu. Lewat mimpi barangkali ya? Apa beliaunya mimpi gitu? Mas Iwan enggak tanya ya itu? Enggak tanya juga saya. Kenapa tiba-tiba Mas? Ya sudah, pergunakan dengan baik, kembangkan usaha dan apapun yang Mas Iwan kerjakan dengan daya dan energi sejati itu Mas Iwan. Ya, Tuhan itu maha kaya, jalannya apa saja kita terima aja lah. Yang penting kita sudah sabdakan bahwa dengan energi ini kita pasti dapat jalan, itu pasti. Tidak mungkin tidak. Barangkali Mas Iwan punya pesan kepada teman-teman ini. Pesan dengan teman-teman ya, artinya jangan artinya maju terus berusaha untuk menguatkan ini. Kemudian jangan dilemahkan itu energi. Jangan dilemahkan itu energi. Keyakinan itu yang terutama. Ya, keyakinan. Ketika keyakinan turun sedikit ya lemah. Kalau keyakinan 100%, insya Allah pasti. Ya pasti. Barangkali Mbak Mami ada yang mau ditanyakan ke Mas Iwan. Dinyalakan mikrofonnya dulu Mbak Mami. Belum nyala Mbak Mami. Mikrofon. Nah, monggo barangkali ada yang ditanyakan ke Mas Iwan. Mas Iwan, Rahayu. Terus sekarang bagaimana ini selanjutnya kekuatan ini, powernya ini untuk apalagi Mas Iwan untuk
merahmati apalagi ini? Merahmati semua, artinya merahmati kasih sayang, memberikan kasih sayang dengan semua, dengan keluarga, utama, tidak dipilih siapa saja, memberikan senyum, artinya kedamaian itu, artinya tidak ada, artinya iri hati, dengki dengan sesama itu tidak ada. Tidak ada iri hati, dengki. Itu Mas Iwan, kalau saya boleh tanya ya, pengamatan Mas Iwan sendiri terhadap perubahan akhlak dan mental juga sikap Mas Iwan dari sebelum meditasi dan setelah meditasi, perubahannya apa kira-kira? Artinya memang artinya sifat itu ya ada sedikit, kalau marah itu begitu zoom ya hilangkan marah, lupakan marah. Begitu. Sebelum itu zoom ya ada marah dengan keluarga. Begitu zoom ya lupakan marah. Sukses selalu Mas Iwan. Sukses selalu untuk kebangkitan Mas Iwan secara pribadi, secara keluarga, bisa membantu dan merahmati alam, itu sebuah peran yang sangat istimewa dari manusia. Nah, sekarang bergeser ke Mbak Mami. Ya, siap. Mbak Mami, bagaimana? Ada hal-hal yang mau diceritakan ke teman-teman? Monggo, saya persilahkan Mbak Mami. Iya, saya dulu pernah ikut kanuragan, terus banyak gesekan seperti black magic gitu. Terus saya pernah ikut di sini di Mas Bonang. Terus yang paling mengejutkan itu ketika saya meditasi H itu. H sama Hi itu, padahal saya meditasi H itu nggak genap seminggu, itu sudah luar biasa. Saya itu nggak tidur, saya biasanya kan orangnya tuh gampang tidur, terus gampang makan. Nah, waktu itu Ramadan, saya itu 2 hari nggak bisa tidur karena H itu panas sekali. Terus saya kalau secepat itu banyak yang keluar, banyak yang saya harus muntah, harus oleng, pokoknya saya lihat diri saya sendiri, saya takut kenapa saya harus seperti ini. Begitu dahsyatnya itu, hanya H itu bisa mengeluarkan semuanya, menyehatkan jiwa dan raga. Ke raga juga pengaruh, ke jiwa juga pengaruh. Saya nggak nyangka sampai oleng sedahsyat itu. Semalam nggak tidur, miring kanan nggak bisa, duduk nggak bisa, miring kiri nggak bisa. Itu sampai seperti itu. Akhirnya nggak kuat, baru laporan ke Mas Bonang itu. Terus ada lagi juga ya, ke yang itu ada orang gila yang ngamuk itu belakang rumah teman. Iya, di tengah jalan itu ada orang gila, semua orang nggak berani lewat situ, sampai macet gitu, jalan kampung itu, jalan makadam padahal. Kalau orang gila itu ngamuk kan mukul-mukul orang, jadi mereka semua nggak berani. Saya itu hanya ini memang nggak bisa buat main-main. Saya itu iseng, saya rahmati orang gila, hanya sekilas aja, langsung seketika itu dia berhenti, dia tenang, hanya sekilas padahal itu. Jadi saya nggak bisa buat main-main ini, merahmati sekilas saja sudah sedahsyat itu, langsung terkondisikan, semua orang pada lewat sudah, orang gilanya juga nggak ngamuk lagi, sudah dia hidup lagi di dunianya sendiri lagi itu. Saya bilang, loh kok secepat itu, padahal tadi ngamuknya sudah menakuti orang banyak gitu. Itu. Iya. Terus
banyak lagi. Saya dari segi pekerjaan juga gitu, setiap kerja saya selalu kan berhubungan dengan facial, terus massage itu selalu kalau selesai saya amati. Kalau orangnya ada yang peka sampai dia orangnya bilang, Mbak itu apa di ubun-ubun saya itu kok berwarna biru. Saya bilang itu energi yang dari Gusti gitu, saya bilang gitu. Kok warnanya biru terus rasanya tuh tenang ya gitu. Rasanya adem katanya. Oh, ya saya bilang yang aja bisa melihat gitu Mbak. Ada yang bisa melihat. Itu baru-baru ini. Biasanya yang tidak peka hanya merasakan tenang. Terus kalau orangnya sering mungkin ada panas kadang-kadang gitu. Terus kemarin kebetulan orangnya peka. Jadi itu warna biru apa, Mbak? Saya sendiri nggak bisa melihat warna biru. Tapi orangnya, ya saya katakan itu energi. Bukan klinik, bukan juga kanuragan atau bukan apa, itu murni dari Gusti, saya bilang gitu. Iya. Ya memang kalau kasusnya Mbak Mami ini, Mbak Mami dulu memang di sejarahnya itu pernah ikutan sakti-saktian ngono iku Mbak Mami. Kanuragan itu, ya. Iya, kanuragan. Ya, tadi iya, tapi masih soft ya. Masih soft ya, masih landai gitu. Dan ternyata itu sangat berpengaruh bagi kehidupan. Sehingga ketika meditasi dengan kami, proses pembersihannya lumayan bertahap keluar ini macam-macam ini Mbak Mami. Sangat berpengaruh. Ya, itu energi yang tidak murni akan berpengaruh terhadap fisik, terhadap rezeki, terhadap mental, terhadap spiritual, itu akan berpengaruh. Kita tidak bisa tumbuh secara alami sebagai manusia yang memang sudah dimuliakan itu. Akhirnya ya mulai bersih dan berefek kemudian kepada pekerjaan, kepada kesehatan, kepada banyak hal. Artinya sudah di jalur kembali ini. Tinggal perkuat dan pertahankan gitu Mbak Mami. Iya, siap. Nah, kalau dengan orang dengan masalah gangguan jiwa, waktu itu saya sempat jadi ratune orang dengan gangguan jiwa ya, DGM. Iya. Iya. Ya sudah ini kita lagi testimoni untuk menguatkan yang lain, memberi inspirasi kepada yang lain. Akan banyak hal-hal yang terjadi di luar pikiran dan angan-angan kita. Karena memang energi ini melampaui akal dan angan-angan kita. Mas Iwan dan Mbak Mami ya, pasrah kepada Tuhan itu, kita harus tahu yang dipasrahkan apa, dan waktu memasrahkan itu di depan, benar-benar di tangan beliaunya, bukan sekedar ngomong terus tak pasrahno aja nang Tuhan, tapi apa yang dipasrahkan ke apa diterima enggak kepasrahannya kepada Tuhan, kita belum tahu. Akhirnya kepasrahan kita yang semacam itu, kita hanya memasrahkan ke belantara alam raya yang tidak bisa menduga sama sekali kita. Nah,
Yang dimaksud pasrah itu ketika kita sudah mengenal rasa dan daya Tuhan seperti ini, baru pasrahkan. Tuhan, dengan daya Tuhan yang sudah kita alami ini, dengan sabda-sabda dan proposal yang sudah kita tulis kepada beliaunya, ini Tuhan, kupasrahkan kepada tangan-Mu. Nah, daya ini yang mengantar, sehingga kepasrahan akan tepat, yang dipasrahkan pun juga jelas. Di situ di meditasi yang istilahnya menegas itu, menegaskan akan apa yang kita tujukan, kita keperluan kita terhadap hidup dan kehidupan ini. Sukses selalu Mas Iwan, salam buat keluarganya. Ya, Mas. Iya. Ya. Selalulah salam dengan iya. Indi. Ya, saya sampaikan nanti salamnya ke Mak Indi. Ya, Mak Indi lagi di atas sama Mas Pandi. Oh iya, sama Mas Pandi. Mbak Mami tadi pagi baru juga dari apa? Nginep tadi malam di Sanggar. Sama Bu siapa yang dari ini Mbak Mami mau nginep 3-4 hari, saya total ini. Ya, terima kasih banyak Mbak Mami, Bu Stami, Mas Iwan dari Donggala. Kalau Mbak Mami ini dari Krian Sidoarjo. Rahayu Sagung Dumadi. Barangkali Mas Iwan angkat tangan dulu Mas, seperti ini. Saya mau kuatkan Mas Iwan dari sini, tutup mata sebentar Mas Iwan. Mbak Mami juga, cuman Mbak Mami lagi nge-lag, tapi saya kira masih bisa ngikuti. Ya Mbak Mami tak bonus energi. Selalu kuat menguatkan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Salam Nusantara. Rahayu Sagung Dumadi. Merdeka bangkit Mas Iwan ya, Mbak Mami bangkit semua. Ya. Matur suwun, Rahayu.